Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana caranya sebuah negara yang super beragam seperti Indonesia, negara terbesar keempat di dunia loh, bisa tetap bersatu? Nah, jawabannya ada di satu kata, Pancasila. Ini bukan sekedar hafalan di sekolah, ini adalah cetak biru sebuah bangsa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, coba kita putar waktu sebentar ke Olimpiade Rio 2016. Bayangin, suasananya tegang, final bulu tangkis. Dan hari itu tepat tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Pasangan kita, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, berhasil merebut medali emas. Wah, itu kado terindah banget buat bangsa. Dan ucapan Tontowi setelah menang itu benar-benar merangkum semua yang akan kita bahas. Nah, ini yang bikin cerita mereka jadi makin spesial. Tontowi itu kan orang Jawa, seorang Muslim. Liliana dari Manado, seorang Katolik. Beda banget kan? Tapi di lapangan mereka bukan lagi dua orang. Mereka adalah satu tim, satu kekuatan, satu Indonesia. Kisah mereka ini pas banget jadi pembuka kita, karena inilah cerminan dari Pancasila itu sendiri. Oke, jadi apa saja yang akan kita kupas tuntas? Pertama, kita mulai dari gagasannya sebagai pemersatu. Lalu, kita lihat kelima prinsip intinya. Setelah itu, kita pahami 3 peran kuncinya. Lanjut, gimana filosof ini jadi hukum resmi? Dan terakhir, yang paling penting, gimana Pancasila ini hidup di keseharian kita? Siap? Langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gagasan pemersatu bangsa. Kita semua tahu Indonesia ini luar biasa beragam. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Pertanyaannya, gimana caranya semua ini bisa jadi satu? Nah, jawabannya ada di sebuah ide brilian. Jawabannya tentu saja Pancasila. Namanya sendiri dari bahasa Sanskerta, Panca itu 5, Sila itu prinsip. Gampang kan? Tapi ini lebih dari sekedar 5 prinsip. Bung Karno, proklamator kita, menyebutnya dengan istilah keren, filosofische Grundslag. Artinya, landasan filosofis. Jadi, ini bukan cuma slogan ya, ini adalah fondasi paling dasar, jiwa, tempat berpijak bagi negara Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya. Apa sih isi dari kelima prinsip ini? Yuk kita lihat nilai-nilai inti yang jadi pegangan bangsa. Ini dia kelima sila yang pasti sudah kita hafal. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi penting banget untuk diingat, ini tuh bukan daftar belanjaan yang bisa dipisah-pisah. Kelimanya itu satu paket, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Saling mengikat, saling menjiwai. Sila pertama menjadi dasar bagi sila kedua jadi dasar sila ketiga, dan begitu seterusnya. Sempurna kan? Oke, setelah tahu isinya, mungkin kita bertanya, terus apa gunanya Pancasila dalam praktek? Nah, ini bukan sekedar teori indah loh. Pancasila punya 3 peran kunci yang super penting buat negara kita. Fondasi, panduan, sekaligus tujuan. Kita bedah satu-satu ya. Nah, 3 peran itu adalah sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Kedengarannya mirip-mirip ya. Eits, jangan salah. Ketiganya punya makna dan fungsi yang beda banget. Ayo kita lihat. Yang pertama, sebagai dasar negara. Ini gampang banget bayanginnya. Anggap saja negara Indonesia itu gedung pencakar langit yang megah. Apa yang bikin gedung itu kokoh? Tentu saja fondasinya. Nah, Pancasila itu fondasinya. Artinya, semua hukum, semua peraturan, semua kebijakan pemerintah, semuanya harus dibangun di atas fondasi ini. Kalau enggak, ya ambruk. Peran kedua, pandangan hidup bangsa. Kalau tadi fondasi, yang ini lebih ke jiwa atau karakternya. Ini adalah cerminan dari cara kita sebagai bangsa Indonesia melihat hidup. Nilai-nilai ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ini hasil dari ribuan tahun sejarah dan pengalaman. Contoh paling gampangnya, semangat gotong royong. Nah, itu salah satu wujud nyata dari pandangan hidup kita yang berakar dari Pancasila. Dan yang ketiga, ideologi negara. Oke, kita sudah punya fondasi yang kokoh dan karakter yang kuat. Terus, kita mau kemana? Nah, disinilah peran ideologi. Anggap saja ini sebagai peta atau GPS-nya bangsa Indonesia. Pancasila ngasih kita arah, tujuan yang jelas. Kita mau jadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Jadi, kita nggak jalan tanpa arah. Oke, kita sudah punya filosofi yang keren banget. Tapi gimana caranya biar ide-ide ini nggak cuma jadi wacana? Nah, jawabannya adalah dengan menjadikannya hukum. Yuk kita lihat prosesnya, dari filosofi menjadi konstitusi.
Prosesnya ini luar biasa cepat loh. Bayangin, ini terjadi di tengah-tengah situasi genting menjelang kemerdekaan. Mulai dari sidang-sidang BPUPK, lalu lahir Piagam Jakarta sebagai draft awal, sampai akhirnya puncaknya cuma 1 hari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI langsung mengesahkan UUD 1945. Pancasila resmi jadi bagian dari hukum tertinggi kita. Nah, di sini ada satu momen yang sangat-sangat krusial, perhatikan baik-baik. Di draft awal, Piagam Jakarta sila pertama bunyinya sedikit berbeda. Ada kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi, muncul keberatan dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Dan apa yang terjadi? Para pendiri bangsa kita, dengan jiwa yang luar biasa besar, dengan legawa, mengubah kalimat itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sekadar ganti kata, ini adalah bukti nyata komitmen pada persatuan, bahkan sebelum negara ini benar-benar berjalan. Keputusan inilah yang merekatkan kita sampai hari ini. Oke, Pancasila sudah ada di hukum, di konstitusi. Tapi, gimana caranya biar nggak cuma jadi tulisan di atas kertas? Gimana caranya filosofi ini hidup di tengah-tengah kita? Nah, sekarang kita lihat contoh prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, tanpa kita sadari, kita sering banget loh mempraktikkan Pancasila. Coba lihat, di keluarga, waktu kita hormat sama orang tua atau diskusi bareng buat ambil keputusan, itu kan cerminan sila kemanusiaan dan musyawarah. Di sekolah, waktu kita kerja kelompok sama teman yang beda suku atau agama, itu sila persatuan. Apalagi di masyarakat. Ikut kerja bakti alias gotong royong, bantu tetangga yang lagi susah. Wah, itu Pancasila banget. Dari hal-hal kecil inilah, nilai-nilai besar itu jadi nyata. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Bagaimana sebuah filosofi bisa membentuk kehidupan 280 juta orang? Jawabannya ada di sekitar kita. Dari kemenangan Tontowi dan Liliana yang menyatukan kita dalam bangga, sampai kebiasaan sederhana menolong tetangga. Pancasila itu ya bukan sekedar teks mati dalam buku sejarah. Ia adalah cetak biru yang hidup, nafas yang terus membentuk siapa kita sebagai sebuah bangsa. Sebuah warisan luar biasa yang patut kita jaga bersama. Coba deh, renungkan sejenak.